Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tuqsamun nafahat wa tughfaru dzunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات. أما بعد, yang sama-sama kita hormati guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi dan saudara beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, juga anak daripada Al-Habib Abdurrahman yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan para habaib kiai lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun kita harapkan nama-nama kita semua selalu disebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita telah dengar pembacaan yang dibacakan oleh guru kita. Di dalam kitab tersebut dijelaskan tentang bagaimana hubungan antara suami dan istri. Dan tentu kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat yang mempunyai figur yang mulia, mempunyai figur yang sempurna, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah seharusnya kita dalam kaum muslimin, apabila ada permasalahan di dalam rumah tangga, merujuk kembali kepada cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah hadirin, akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau. Pada satu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bangun malam, dan ketika beliau bangun malam, maka beliau minta izin kepada istrinya yang tercinta. Ya Aisyah, ata'dhani li an ata'abbad bi Rabbi. Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan aku untuk menyembah kepada Allah? Makhluk yang paling mulia, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin bangun malam, izin kepada istrinya. Ibu-ibu numpang tanya, ini suaminya kalau bangun malam izin apa enggak, Bu? Enggak bangun malam apa enggak izin? Ibu ya, diam-diam aja ya, Bu ya, ntar dimarahin suami lagi. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau minta izin, kemudian dijawab oleh wanita yang salehah Sayyidatina Aisyah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inni uhibbu qurba walakin uthiru hawa. Ya Rasulullah, aku senang kalau dekat denganmu, akan tetapi aku relakan keinginanmu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bangun malam tidak wajib untuk izin istri, tapi ini contoh yang diajarkan oleh beliau. Bahkan pernah satu saat diceritakan, Sayyidatina Aisyah pernah terjadi sedikit kesalahpahaman kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatina Aisyah karena umurnya yang masih kecil dan cemburunya yang tentunya terpuji karena cemburu kepada makhluk yang paling mulia, akhirnya mengucapkan salah ucapan. Sehingga ketika salah ucapan, di hadapannya ada ayah yang tercinta Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mendengar ucapan tersebut, maka Sayyidatina Aisyah dimarah-marahi.
dimarahin Sayyidatina Aisyah oleh Sayyidina Abu Bakar, dan akhirnya Sayyidatina Aisyah padahal lagi marah kepada Nabi, padahal lagi cemburu kepada Nabi, ternyata akhirnya berlindung di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah lagi diceritakan, Bu, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didorong oleh salah seorang istrinya. Bu, jangan ikutin, Bu, ya. Pak, sabar Pak, Nabi aja pernah didorong. Ini cerita diambil pelajaran untuk kaum bapak, bagaimana ideal yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah didorong, kemudian mertuanya datang memarah-marahi anak wanitanya yang berani mendorong Rasulullah SAW, dipukulin. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, biarkan saja, kasihan, karena tugas dia sudah banyak kerja di rumah, dia sudah banyak capek. Masya Allah. Ini kalau mau jujur nih laki-laki, kan buka kartu ibu-ibu, kira mana ini? Udah, nggak usah buka kartu dulu lah. Ini tadi yang kita bicarakan adalah bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada para istrinya. Bahkan diceritakan dari Habib Hamid bin Umar Al-Hamid Ba'alwi, itu setiap malam beliau selalu minta maaf kepada istrinya. Masya Allah. Ini hebat akhlak ulama-ulama yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kemudian buat laki, apa nih buat laki? Ini perempuan yang mangkak kalau gini. Wanita pun perlu diketahui. Tadi kita dengar hadis, ya, sehebat-hebatnya wanita, seandainya Rasulullah SAW diperintahkan untuk izin disembah, maka beliau akan memerintahkan wanita untuk menyembah kepada suaminya. Kemudian dijelaskan juga dalam satu riwayat, seandainya seorang wanita, seandainya seorang pria, suami, mempunyai luka di tubuhnya, badannya penuh dengan koreng dan nanah, kemudian istrinya yang taat ngebersihin. Dibersihin dengan apa? Dibersihin dari taatnya ini istri, dibersihin dengan lidah dijilat. Mau, Bu? Boro-boro. Suami keringetan dikit aja kapok banget tuh. Ini subhanallah, dalam riwayat dikatakan seandainya seorang istri membersihkan tubuh suami yang berlumuran dengan darah, nanah, kotoran dengan lidahnya, ini kan berarti istri yang taat. Maka pekerjaan istri yang seperti ini belum dikatakan sempurna di dalam taat kepada suami. Masya Allah. Jadi berat taat istri. Istri harus taat kepada suami. Kalau laki-laki harus taat kepada orang tua, maka seorang istri tidak ada jalan kecuali harus taat kepada suaminya. Maka itu paling enak dalam hidup keluarga itu jangan saling menuntut. Betul? Kalau saling menuntut, makanya ada pendapat, kalau orang yang menjalankan saling nuntut di dalam rumah tangga, itu rumah tangganya yakin akan berantakan. Bagaimana yang bagus? Yang bagus udah kita berikan hak kita yang baik, kita berikan didikan kita yang baik, dan seorang wanita pun atau para istri pun memberikan haknya yang baik. Jangan meminta nuntut yang bukan-bukan, jangan menuntut yang tidak mampu. Nah, dengan seperti ini maka akan terjalin rumah tangga. Dan ingat, kalau ada masalah tidak ada jalan kecuali kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanaku illa lain. Tidak ada seorang yang menghormati wanita kecuali orang tersebut adalah orang yang mulia, dan tidak ada orang yang menghina wanita kecuali orang tersebut adalah orang yang nista, orang yang hina.
Dan aku lebih senang menjadi orang yang mulia walaupun aku harus mengalah dengan istri, daripada aku dikatakan orang yang hina karena ingin menang dari istri. Maka itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita dan berikan kekuatan pada kita untuk mengikuti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan selalu kita keberkahan dari berkahnya Sahibul Majlis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan rahasia atau karomah-karomah beliau selalu memantau kepada kita dan selalu menerangi hati-hati kita, sehingga kita dapat dituntun dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar.